Hari ini saya mau ajak kita untuk melihat perenungan terkait dengan Yohanes Pembaptis punya pelayanan. Kenapa? Karena ya hari ini kita punya libur akan berakhir di minggu ini. Minggu depan kita punya pelayanan, semua akan kemudian berlangsung kembali dengan segala sesuatu yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan. Mari kita lihat pertama di dalam Injil Yohanes. Injil Lukas, tentang Yohanes maksudnya. Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima terlebih dahulu. Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Kita mulai dari sana. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Sekarang mari kita lihat pasal yang ketiga. Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini. 2, 2, 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lasias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, anugerah yang diberikan bagi kami, sehingga kami boleh hadir di dalam ibadah seperti ini. Kami percaya bahwa kerinduan untuk beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan umatnya adalah kerinduan yang Allah berikan bagi orang-orang yang telah diselamatkan. Ajar kami supaya kami boleh mensyukuri panggilan Tuhan bukan hanya untuk menikmati keselamatan, tetapi beribadah kepada Dia bersama umatnya. Dan kami bersyukur di dalam ibadah Engkau mempersiapkan juga pikiran dan hati kami dengan mengarahkan kami untuk kemudian melayani Dia melalui firman-Nya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kami ketika kami merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu pernah bilang bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada satu yang dilahirkan perempuan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan oleh karena itu maka ketika saudara dan saya melihat nabi yang paling terakhir, jadi ini nabi paling terakhir pada era perjanjian lama, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk masuk dan mulai melayani, berjalan mendahului Tuhan Yesus. Seorang nabi yang sangat besar, orang yang begitu luar biasa pelayanannya. Saya mau ajak saudara dan saya untuk melihat pelayanannya dia. Mari kita mulai dari konteks kelahirannya dia. Kalau saudara dan saya lihat di dalam pasal 1 ayat yang kelima tadi, Bapak Ibu dan saya akan menemukan di situ bahwa Yohanes lahir pada masa pemerintahan Raja Herodes. Ini mirip dengan masa kelahiran Yesus Kristus tentu saja. Tetapi saya pernah bilang bahwa kalau lahir pada masa pemerintahan Raja Herodes, itu adalah orang yang lahir pada masa kegelapan. Ini kegelapan secara spiritual. Allah tidak bicara selama 400 tahun. Bagi orang Israel ini penting. Bagi saudara dan saya, kalau tidak ada, kita sering bilang zaman ini sudah tidak ada lagi nabi. Zaman ini sudah tidak ada lagi rasul, dan kelihatannya tidak ada masalah bagi kita. Kenapa? Karena wahyu sudah lengkap. Kita sudah punya 66 kitab ini. Tetapi bagi orang Israel pada masa itu ya masih ada firman sih. Masih ada imam yang memberitakan, masih ada orang Lewi menceritakan firman di bait Allah. Tapi ada satu persoalan, yaitu wahyu belum lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru seperti yang saudara dan saya miliki hari ini belum ada, belum lengkap, sehingga panduan bagi hidup bisa dikatakan belum lengkap. Maka dibutuhkan nabi. Yang menjadi persoalan adalah sampai dengan selesainya Maleaki, kira-kira ada 400 tahun baru kemudian Tuhan bangkitkan seorang nabi yang paling terakhir, yaitu Yohanes. Jadi ada 400 tahun masa kegelapan secara spiritual. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat besar. Bagi orang Israel itu lebih baik Tuhan pukul, lebih baik Tuhan hukum daripada Tuhan diam. Tetapi kemudian Tuhan memilih untuk diam. Dia tidak mengutus nabinya selama 400 tahun. Dan ini adalah pukulan yang sangat serius bagi orang Israel. Di tengah masa penghukuman Tuhan inilah Yohanes Pembaptis lahir. Bukan cuma itu. Tuhan kemudian mengizinkan pada masa dia lahir, Israel sementara dipimpin oleh Herodes. Herodes punya 10 istri. Dan kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Kejadian pasal 5, pasal 6, istri yang banyak adalah simbol daripada kegelapan dan kebejatan secara moral. Yohanes lahir pada masa itu. Masa di mana seorang raja itu hidup di dalam kegelapan moral, dan kemudian usaha untuk membunuh Yesus adalah simbol dari apa yang disebut sebagai perlawanan terhadap Allah. Ini raja komplit di dalam segala kejahatannya dia. Bukan cuma itu, ini adalah kegelapan secara politik karena Herodes orang Edom.
Di dalam sejarah Israel, orang Edom itu selalu merupakan momok. Saya pernah sampaikan bahwa ada satu orang Edom di dalam masa pemerintahan Saul, namanya Doeg. Doeg itu berani ambil pedang dan bunuh 85 imam. Saul punya banyak hamba yang setia, tapi ketika dia bilang ambil pedangmu, paranglah mereka. Gak ada satupun orang Israel berani karena mereka tahu itu imam. Tetapi Doeg orang Edom, dia ambil pedangnya lalu kemudian dia bunuh 85 imam hanya di dalam satu hari. Yang kedua, pada zaman Salomo ada satu orang Edom lainnya namanya Hadad. Hadad itu juga menjadi momok di dalam pemerintahan Salomo, raja yang besar dan raja yang bijaksana itu. Kehadiran orang Edom di dalam sistem politiknya orang Israel selalu merupakan masalah. Ini kegelapan bukan hanya secara moral, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara politis. Hari ini saudara dan saya tahu ada satu istilah itu, agamaisasi politik atau politisasi agama. Herodes sudah melakukannya. Bukan cuma politisi di Indonesia yang melakukan itu. Politisi Indonesia itu kan seringkali tiba-tiba beragama pada saat 5 tahun sekali mereka sangat religius. Mereka bukan hanya orang-orang yang khusus yang melakukan hal itu. Herodes sudah melakukannya. Herodes membangun bait Allah. Herodes tidak makan daging anjing dan tidak makan daging babi. Kenapa? Karena dia memerintah Israel. Saya rasa saya akan susah jadi Herodes di dalam konteks yang ini. Tapi Herodes mau. Pada zaman itu biasa kok bagi orang Edom makan daging anjing dan daging babi. Kita tahu salah satu yang paling enak itu kan. Tapi Herodes rela. Tapi dalam konteks ini saudara akan menemukan dia menggunakan apa yang disebut sebagai agama yang benar. Dia memanfaatkan hukum-hukum Allah untuk kepentingan politiknya. Jadi ini agama adalah kuda tunggangan bagi dia untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kesuksesan secara politis. Sekarang saudara lihat, dia lahir pada masa kegelapan. Dia melayani pada masa kegelapan. Sebelum saudara dan saya melanjutkan, mari kita sedikit berefleksi dari sini. Seringkali masa kegelapan, masa yang sulit, situasi yang tidak ideal adalah alasan bagi saudara dan saya untuk menjauh dari pelayanan kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan ini masa terlalu sulit. Orang-orang ini tidak kenal Tuhan. Oleh karena orang-orang ini tidak kenal Tuhan, gereja tidak ideal, maka saya lebih baik tidak usah melayani. Allah sebaliknya membangkitkan orang ini untuk melayani Tuhan di dalam situasi yang paling gelap bagi orang Israel. Berapa banyak orang yang menjadikan latar belakangnya dia, latar belakang yang gelap, latar belakang yang sulit sebagai alasan untuk kemudian tidak melayani. Saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, masa kegelapan, masa sulit, masa yang tidak ideal tidak seharusnya menghalangi saudara dan saya untuk bersaksi dan kemudian melayani Tuhan. Sebaliknya dari konteks firman Tuhan hari ini, masa yang paling gelap adalah kesempatan yang paling besar untuk menjadi terang Tuhan di dalam dunia ini. Saya tidak bilang bahwa kemudian Bapak Ibu dan saya menikmati kegelapan itu. Yang saya mau bilang adalah tempat yang paling gelap. Kalau memang Tuhan utus Bapak Ibu dan saya untuk masuk ke sana, Bapak Ibu dan saya harus masuk dan kemudian melayani Tuhan. Ada masa di mana Bapak Ibu dan saya melihat ada satu tempat yang mungkin terlalu jahat, terlalu buruk, tempat yang tidak menjanjikan. Tetapi kalau Tuhan utus dan Tuhan taruh saudara di sana, saudara harus belajar untuk memberi diri dan kemudian melayani Tuhan. Tadi saya bilang saudara dan saya akan masuk di dalam pelayanan di mulai minggu yang akan datang. Semua pelayanan akan kemudian berlangsung lagi seperti biasa. Kelelahan yang saudara dan saya alami tahun yang lalu mungkin akan berulang. Tetapi kalau saudara dan saya melihat proyeksi pelayanan ke depan, mungkin saudara dan saya akan menjadi sedikit lebih lelah. Sedikit saja, nggak banyak. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat adalah hal yang paling penting, bukan masa kegelapan atau masa sulit yang sementara saudara dan saya jalani. Hal yang terpenting adalah janji Tuhan dan pimpinan Tuhan. Ini adalah hal yang paling penting. Mungkin bagi Bapak Ibu ada Pak Karel, ada Ibu Dalawir. Saudara, mungkin kita perlu ingat kembali ketika kita mulai pelayanan, waktu itu kami datang sudah ada Pak Karel, ada Ibu Dalawir, ada beberapa pengurus yang hari ini masih ada melayani bersama dengan kita. Pertama kali saya datang dari Buaran, kemudian dia pindahkan dari Buaran masuk ke Pondok Indah dan Depok. Ada satu hamba Tuhan yang bilang begini sama saya waktu salaman, selamat melayani di Depok, Tam. Saya sudah berdoa untuk kamu, saya berdoa supaya pelayananmu tidak macet seperti Depok. Bapak Ibu, ketika kami masuk ke Depok, banyak persepsi tentang Depok. Setelah berjalan kemudian Depok dari PRI jadi MRI, salah satu penatua sekarang, periode yang lalu dia sempat jadi sekretarisnya sinode kita. Dia bilang sama Pak Ben, dia bilang kalau itu PRI jadi MRI, kita harus sadar itu mujizat. Pendeta Antonius Un beberapa waktu yang lalu
Waktu ketemu saya di sidang sinode, kemudian kami ngobrol lalu dia tanya tentang Depok, lalu dia bilang, Tama, satu saat kalau gedung itu jadi, satu saat kalau gedung itu pun tidak jadi, tetapi kalau itu Depok itu sudah jadi GRI, kamu harus tahu, itu sama seperti membangkitkan orang mati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu sejarah Depok, Bapak Ibu dan saya akan menemukan betapa panjangnya perjuangan orang-orang yang sudah lama ada di tempat ini. Betapa sulitnya perjuangan itu. Waktu kita masih di Jalan Dahlia, buka sekolah minggu pertama kali, Bapak Ibu, Vikaris Grace yang ngajar hari itu. Vikaris Grace ngajar 1 orang, itu siswa sekolah minggu kita yang pertama itu Timothy, adiknya Carla itu. Pertama kali ngajar di situ, dan itu adalah ruang tempat kita taruh mesin cuci. Jadi kalau seandainya mau sekolah minggu di situ, mesti dibungkus dulu supaya ada satu kursi duduk di situ, dan kemudian tapi perkembangan cepat itu naik 200% karena hari pertama 1 orang, minggu kedua jadi 3 orang. Bersyukur karena di jemaat Depok waktu itu ada orang yang menggenapi perintah Tuhan, beranak cucu dan penuhilah bumi. Dia punya 5, 2 sudah besar, 2 ditaruh situ, lalu kemudian 1 datang lagi minggu berikut. Dan kemudian pada masa itu PRI bertahan dengan sedemikian. Kita punya jemaat itu, saya ingat masuk bulan September, berakhir di tahun 2011, 2012 Januari, itu kalau lihat statistiknya kita itu 9 sampai dengan 15 orang. Dan saya sering bilang jemaat itu 9 sampai 15 sudah punya tempat duduk favorit. Tiap minggu khotbah lihat dia selalu duduk di situ. Kan jemaat biasa begitu kan ya. Sehingga saudara punya hati nurani sering terganggu. Begitu masuk, dia sudah duduk di situ, padahal dia tahu bertahun-tahun saya duduk situ. Saudara tidak bisa ibadah lagi, terganggu, tidak bisa dengar firman karena orang lain ambil tempat duduk kita. Sama saya juga, karena tiap minggu lihat, ada masa saya tidak perlu lihat wajah Bapak Ibu. Saya khotbah tunduk, saya lihat kaki aja saya tahu itu siapa. Kenapa? Cuma 9-15, terlalu mudah untuk menghafal. Tapi Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa kadang-kadang di tempat yang paling sulit, saudara dan saya bisa melihat kemurahan Tuhan dengan lebih jelas. Tuhan memberikan kemurahannya, Tuhan memberikan apa yang disebut sebagai penyertaannya dia. Sehingga saya percaya bahwa hal yang terpenting di dalam sebuah pelayanan bukan kondisi yang saudara dan saya masuki. Kemarin di NRIC waktu masuk di sesi semacam talk show itu, kemudian ada yang tanya kepada kami, kalau seandainya saya ada dalam satu pelayanan yang sulit, ada begitu banyak orang yang tidak menyukai saya, banyak orang yang juga menolak, padahal saya sementara melakukan sesuatu yang benar. Karena saya muda, saya harus pergi kah? Saya bilang tidak usah pergi, karena kamu pergi cari tempat yang lain pun pasti akan ketemu orang yang kayak begitu. Bapak Ibu geser dari setiap gereja, saya bermasalah di sini, saya pergi ke sana pun pasti akan ketemu masalah. Paling tidak ketemu masalah sebelum kita jadi masalah. Atau saudara masih di dalam satu gereja yang sama, pindah dari satu divisi kepada divisi yang lain, pasti ketemu yang namanya masalah. Selama saudara dan saya berjumpa dengan dunia, ada di dalam dunia yang jatuh. Pendeta Edward waktu dia khotbah di NRC, dia bilang dunia yang jatuh. Selama ini saudara saya selalu membayangkan kan, kalau dunia jatuh itu kan seperti ada fondasi lalu jatuh di sini sehingga dia stuck. Enggak. Kejatuhan di dalam Alkitab itu menggambarkan tidak ada fondasi, sehingga makin lama dia jatuh akan makin dalam. Maka keluhan orang tua zaman dulu itu akan selalu jadi keluhan kita. Orang tua zaman dulu selalu bilang begini, anak zaman sekarang ya tidak kayak kita. Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu pernah ngomong begitu? Nah persis itulah kata-kata bapak dan ibunya Bapak Ibu. Nanti anak-anak kita, dia juga akan bilang anak-anak zaman sekarang tidak sama kayak kita. Kenapa? Karena kejatuhan itu adalah kejatuhan menuju ke satu tempat yang tanpa dasar. Makin lama dunia ini akan semakin jauh daripada Tuhan. Pelayanan akan menjadi semakin sulit. Hamba Tuhan hari ini mungkin jauh lebih sulit dari hamba Tuhan sebelumnya. Tetapi hamba Tuhan yang nanti, yang tadi yang 8 yang ada di helipad itu, dia punya kesulitan, akan lebih sulit dari kami yang hari ini sementara melayani. Makin lama tantangan akan menjadi semakin besar. Makin lama tantangan akan menjadi semakin sulit. Apa yang saudara dan saya harapkan? Pelayanan akan berjalan. Kemuliaan Allah dinyatakan bukan karena tempat saudara dan saya melayani itu mudah. Kemuliaan Allah nampak karena dia hadir. Karena dia jamin dengan hamba Tuhan dan kemudian jemaat gerejanya dengan kuasanya. Sehingga kalau hari ini saudara dan saya harus melayani, minggu depan kita akan mulai hidupkan mesin kita. Dan kemudian saudara dan saya mulai berjalan. Ingat baik-baik, hal yang paling penting adalah janji Tuhan, pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah apa bukti kehadiran Tuhan? Mari sekarang Bapak Ibu dan saya lihat Lukas pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Tuhan diam, tiba-tiba dia berfirman. Pasal 3, Lukas pasal yang ketiga,
Tadi kita baca ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ini masa pelayanan Kaisar Tiberius, juga kaisar yang jahat. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri, saudara dan saya tahu ini politisi yang sangat licik. Dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, orang Edom semuanya ini, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Imam besar itu hanya boleh satu saja, tetapi dikatakan dua. Ini tidak berarti bahwa dua-duanya adalah imam besar. Pada masa itu Kayafas adalah imam besar, tetapi Hanas yang sudah pensiun masih menjalankan fungsi sebagai imam besar. Ini persoalan sangat besar sebenarnya. Harusnya sudah pensiun, masih mau berkuasa. Cawe-cawe. Tetapi di dalam kondisi yang tidak ideal, saudara akan menemukan ada sesuatu yang muncul di sana. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun. Apa petunjuk bahwa Allah hadir? Ada firman di situ. Firman kemudian memanggil Yohanes. Bapak Ibu, salah satu petunjuk bahwa Tuhan masih hadir dalam kehidupan saudara dan saya dalam situasi yang paling tidak ideal, dalam situasi yang paling gelap sekalipun adalah masih ada firman. Firman untuk melahirbarukan manusia, firman untuk memanggil manusia melayani dia. Maka dikatakan datanglah firman kepada Yohanes di padang gurun. Tadi saya bilang tiba-tiba ada firman. Ini tidak berarti bahwa hamba Tuhan tiba-tiba muncul. Firman Tuhan datang dengan tiba-tiba, tidak sama dengan hamba Tuhan itu muncul dengan tiba-tiba. Kita mesti mengkombinasikan dua kata penting atau dua frasa penting ini. Yang pertama, firman Allah. Yang kedua, padang gurun. Dan saya mau mulai dari padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun seringkali menjadi sebuah waktu dan tempat yang khusus bagi orang-orang yang mau dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Di padang gurunlah umat Israel yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan itu kemudian menerima firman. 1 tahun mereka tinggal di Sinai, 40 tahun perjalanan mereka. Selama masa itulah mereka menerima firman di Sinai. Padang gurun adalah tempat Allah membentuk dan mempersiapkan para pelayannya. Musa 40 tahun dipersiapkan di padang gurun. Para penafsir mengatakan Yohanes Pembaptis dipersiapkan hampir 23 tahun di padang gurun. Jangan lupa firman datang kepada dia di padang gurun. Tuhan taruh dia di padang gurun. Paulus sebelum dia melayani, setelah Allah selamatkan dia, Allah bentuk dia 3 tahun, dia bilang di padang gurun. Yesus Kristus sebelum masuk ke dalam pelayanan 40 hari di padang gurun. Ini adalah tempat yang spesial. Ini adalah waktu yang khusus ketika dikatakan ada di padang gurun. Ini adalah tempat pembentukan, waktu di mana Allah mempersiapkan pelayannya. Bapak Ibu, yang namanya pelayan Tuhan itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Mungkin kegerakan di dalam hati untuk terlibat di dalam pelayanan bisa tiba-tiba. Tetapi untuk masuk ke dalam pelayanan tidak boleh tiba-tiba. Butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Firman Tuhan datang kepada Yohanes setelah 23 tahun kira-kira dia ada di padang gurun. Firman Tuhan datang panggil Musa setelah kira-kira 40 tahun bekerja di padang gurun. Paulus orang yang begitu cerdas, dia butuh 3 tahun mempersiapkan diri masuk ke dalam pelayanan. Semua pelayanan butuh persiapan, tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ketika mereka bersiap, apa yang mereka lakukan? Mereka bergumul dengan firman. Mereka belajar. Padang gurun adalah tempat umat Allah menerima firman, dipersiapkan masuk ke dalam pelayanan. Padang gurun adalah tempat di mana Allah membentuk kehidupan umat Allah menjadi pelayannya. Padang gurun adalah tempat di mana Allah memanggil umatnya untuk berdoa dengan pergumulan. Tidak ada hamba Tuhan muncul dengan tiba-tiba, Bapak Ibu. Tidak ada. Sampai hari ini saya tetap meragukan orang yang belajar teologi 3 bulan kemudian jadi pendeta. Baru kemarin di NRC saya masuk di dalam diskusi 3 hari berturut-turut. Pertanyaan hari pertama itu masih normatif. Pertanyaan hari kedua itu mulai menjurus kepada, karena saya bahas mengenai relasi, lebih banyak menjurus kepada urusan pacaran. Nah, hari yang ketiga sedikit lebih tajam ketika mereka mulai bilang, padahal saya secara personal 2 kali pelayanan firman itu tidak pernah saya singgung mengenai karismatik. Tapi beberapa teman itu tidak sabar sehingga mereka hajar, saya kira yang datang dari karismatik berkelimpangan selama beberapa hari. Dan kemudian ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada kami itu,
kenapa ya tidak bisa sabar dengan karismatik? Saya bilang tidak ada yang salah dengan karismatik. Pertama, Reform tidak pernah bilang karismatik itu bidat. Artinya kita tidak mensejajarkan karismatik dengan saksi Yehova. Reform tidak mensejajarkan saksi Mormon dengan karismatik. Jadi tidak pernah di situ. Cuman begini, apa salahnya menyatakan kesalahan? Menyatakan kesalahan itu tidak salah. Mencari-cari kesalahan itu salah. Tapi kalau orang salah, kita kasih tahu salah, tidak ada yang salah dengan itu. Sehingga kalau dikatakan kami mencari-cari kesalahan, saya kira tidak. Yang kedua, saya bilang melayani Tuhan itu tidak mudah. Orang yang menyampaikan firman adalah orang yang mesti belajar firman dengan serius supaya dia tidak salah tafsir firman pertama. Yang kedua, dia tidak salah untuk mengajar firman. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 11. Penulis itu marah sekali karena jemaat sudah lama jadi Kristen tetapi tidak memahami dua hal. Dia bilang kamu tidak memahami asas-asas pokok dari firman Allah. Jadi pertama ada firman, yang kedua ada asas-asas pokok yang dibangun berdasarkan firman. Ini bicara mengenai firman Allah, wahyu khusus. Yang kedua asas-asas pokok bicara mengenai doktrin. Dia bilang kamu itu tidak bisa jadi pengajar karena tidak mengerti dua ini. Habis kamu tiap hari yang kamu cari cuma susu, bukan makanan keras. Oleh sebab itu mereka tidak boleh menjadi pengajar. Lalu saya bilang, karena kamu tanya ya sudah, sekarang saya kasih tahu kenapa kita mempersoalkan. Kalau mereka benci penggalian Alkitab yang mendalam, kalau mereka benci doktrin yang keras itu, mereka tidak layak jadi pengajar. Harusnya terus minum susu aja. Dan kalau terus mau minum susu ya jangan jadi pengajar. Saya kira Bapak Ibu sebenarnya mulai bisa menangkap apa yang saya maksudkan ketika saya bilang semua pelayan di dalam gereja ini paling tidak. Saudara harus melewati proses ini. Pelayan itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Semua yang melayani harus melewati proses belajar. Semua yang melayani harus melewati proses berdoa. Kurang enak apa Bapak Ibu belajar pakai AC? Orang-orang ini belajar di padang gurun. Kurang enak apa? Bapak Ibu dan saya berdoa. Pokok doa disampaikan. Orang-orang ini mereka harus berdoa karena Tuhan taruh di padang gurun. Mereka bergumul oleh karena Tuhan taruh di padang gurun. Saudara dan saya punya beban tidak sebesar mereka. Maka seharusnya saudara dan saya tidak perlu mengeluh. Allah hadir. Allah hadir di padang gurun di dalam situasi yang tidak ideal. Tapi Yohanes bisa tahu Tuhan hadir. Kenapa? Karena Allah ini bukan Allah yang hanya datang ke padang gurun, tetapi dia adalah Allah yang berfirman di padang gurun. Dan menarik, datanglah firman Allah. Kata firman di situ bukan pakai kata logos. Istilah logos itu kalau saudara dan saya hari ini bilang logos, seringkali kita langsung menunjuk kepada Alkitab kita. Dan saya setuju dengan itu. Alkitab pakai kata logos menunjuk langsung kepada apa yang saudara dan saya miliki hari ini. Tetapi sekarang ketika dikatakan firman Allah itu datang kepada Yohanes di padang gurun, dia pakai kata yang seringkali disebut oleh gereja Injili, kata rema. Rema itu datang kepada Yohanes di padang gurun. Apa itu rema? Saya paling sering dengar itu, dapat WA itu. Puji Tuhan, rema hari ini. Oke, jadi apa itu rema? Ada orang baca Alkitab, dia baca Alkitab, lalu kemudian dia pikir sesuatu di sini, dia pikir ini rema. Jadi akhirnya ada semacam kualitas yang sama antara Alkitab dengan apa yang dia punya. Ketika menyebut rema, yang dimaksud itu bukan apa yang Bapak Ibu dan saya pikirkan sebenarnya. Istilah rema di sini mengacu kepada Yohanes diingatkan oleh Tuhan melalui firman yang dia pelajari. Jadi rema itu adalah tindakan Allah untuk mengingatkan saudara dan saya kepada firman, lalu firman yang saudara dan saya pernah baca, pernah pelajari dan mengerti itu mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 ada kata pedang roh yaitu firman. Pedang roh yaitu firman, dia tidak pakai logos tetapi dia pakai rema. Maksudnya di dalam peperangan rohani itu seringkali orang kalau mau lihat orang kerasukan setan, dia mau lawan ya, dia pakai apa? Baca Alkitab. Jadi Alkitab itu jadi jimat untuk menolak setan. Seumur hidup dia nggak pernah baca. Begitu ada kerasukan dia baca Alkitab. Ini janggal kan ya? Atau Bapak Ibu, ya memang sudah begitu. Kalau begitu sama aja, di Kupang juga dulu saya tidur. Saya tahu saya jauh dari Tuhan. Supaya nggak diganggu setan, di bawah bantal saya taruh Alkitab. Saya pikir setan takut Alkitab, setidaknya saya dijaga oleh Alkitab. Tapi kan bukan itu. Dikatakan Alkitab adalah firman, dan betul satu sisi, tetapi ketika dikatakan pedang roh yaitu rema, itu berarti setiap hari saudara dan saya bergumul dengan firman, mencari pengertian. Sehingga ketika iblis itu menyerang saudara dan saya,
Allah mengingatkan kita kepada firman supaya kita bisa bertahan. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan setan, tidak perlu baca Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab bagaimana? Setan nggak lari. Tapi saudara dan saya bisa ingat kepada firman yang selama ini saudara dan saya pelajari, dan saudara dan saya bisa melayani. Masih ingat tahun lalu saya cerita di tempat ini, sampai di sini, kemudian ada yang kasih tahu, Pak, Bapak pendeta kan ya, selama ini kami jumpa, saya lihat dia nggak lihat saya. Tapi giliran ada orang kerasukan di dalam rumahnya, kemudian dia datang cari saya, ini memang nasibnya pendeta. Giliran ada yang enak nggak dipanggil, begitu kerasukan kita dipanggil. Urusannya kita adalah berurusan dengan setan. Kan saya nggak bawa Alkitab, nggak bawa apa-apa, cuman bilang, Pak, tolong di rumah ada orang kerasukan. Begitu saya sampai, orang yang kerasukan lihat saya, langsung dia melotot. Untung dia nggak bilang, ih kawan. Lalu kemudian begitu datang baru mau berdoa, kemudian dia bilang begini, saya akan bunuh orang ini. Saya akan bunuh dia karena dia milik saya. Mau baca ayat yang mana? Enggak dong. Secara teologi saya mengerti bahwa orang yang dia rasuki itu bukan miliknya dia. Saya bilang, di dalam dunia ini cuma satu yang memiliki semua yang ada di dalam alam semesta ini, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Saya tidak merasa saya harus tanya siapa nama setan itu. Biasanya kan ada datang langsung, dalam nama Yesus, siapa namamu? Dalam nama Yesus, dari mana kamu datanglah? Kok jadi akrab? Pakai nama Yesus, toh akrab sama setan. Begitu datang dia ngomong, saya bilang, enggak, yang memiliki dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah pencipta dan seterusnya. Kemudian ya itu kan kesempatan saya mengajar teologi buat dia, sekaligus buat orang yang ada di situ. Maka kemudian saya bilang, di dalam nama Yesus, yang melalui kematian dan kebangkitannya, dia mengklaim dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Kamu keluar sekarang juga. Proses kira-kira 15 menit, dia kelihatan begitu marah. Tapi pada akhirnya dia mesti keluar. Kenapa? Karena Tuhan yang engkau dan saya layani adalah Kristus, pencipta langit dan bumi, penguasa sorga dan bumi ini. Saya tidak perlu baca Alkitab panjang-panjang. Ketika saudara dan saya diingatkan kepada sebuah firman untuk masuk di dalam peperangan rohani, masuk ke dalam pelayanan, itulah rema. Jadi bukan apa yang saudara dan saya pikirkan, tetapi ingat firman, lalu kemudian saudara dan saya pakai firman itu, mengaplikasikan itu dalam situasi konkret, bertahan, menyerang pekerjaan kuasa kegelapan. Itu yang dimaksud dengan rema. Yohanes mendapatkan rema. Dia lama di padang gurun bergumul dengan firman. Allah pakai firman untuk mengingatkan dia sekarang menjalankan perannya, berjalan di depan Yesus Kristus. Ini rema. Sekali lagi, situasi ini mengandaikan orang punya proses membaca dan mempelajari kebenaran firman. Tidak ada rema pada orang yang tidak baca firman. Tidak ada rema pada orang yang tidak bergumul dengan firman. Tidak ada itu. Rema datang setelah saudara dan saya bergumul dengan firman. Artinya harusnya ada apa yang secara sosiologis disebut sebagai stok pengetahuan di dalam pikiran saudara dan saya, dan Allah pakai itu. Makanya kalau orang bilang begini, percuma belajar. Tidak percuma belajar. Kalau orang yang ngomong percuma belajar adalah orang yang belajar, cocok. Kalau orang yang nggak belajar ngomong sama orang yang nggak belajar, percuma belajar, nggak cocok. Karena Tuhan kalau mau pakai sesuatu, dia pakai melalui proses belajar. Bapak Ibu dan saya mau melayani Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus melewati proses ini. Hanya orang yang belajar, yang mengerti kebutuhan pelayanan dengan tepat. Dan orang yang mengerti kebutuhan pelayanan dengan tepat, ketika dia masuk, dia akan sadar dia butuh belajar. Itu mirip seperti orang waktu dia berdoa. Karena berdoa itu adalah tindakan memperkatakan kembali firman kepada Allah. Maka ketika dia berdoa, dia sadar bahwa dia harus menyesuaikan diri dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Dia butuh tahu firman Allah. Maka ketika dia berdoa, dia sadar dia butuh belajar. Ketika dia belajar, semua orang yang belajar firman akan mengerti betapa besarnya Allah, betapa rapuhnya dia. Maka pada saat yang sama, orang-orang yang belajar itu adalah orang-orang yang akan didorong untuk datang kepada Allah dan berdoa. Siapa yang bilang belajar nggak berguna? Mau tidak mau, saudara dan saya harus melewati proses ini. Dan mari sekarang sudah lihat bagaimana Tuhan hadir. Pertama, Tuhan kasih firman, Tuhan panggil orang untuk melayani dia. Lalu yang kedua, saudara akan menemukan karakteristik pelayanan Yohanes. Kalau saudara dan saya lihat, mari kita lihat Lukas pasal yang ketiga. Setelah dia dapat firman, Lukas pasal 3 ayat 19 sampai 20. Saya baca 18, Bapak Ibu 19, lalu kemudian 20 kita baca sama-sama. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.
Sama-sama. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Bagi saya ini menarik. Biasanya saudara bilang kalau orang dipanggil oleh Tuhan, maka dia memberitakan Injil kepada orang banyak. Injil seringkali disebut sebagai Injil damai sejahtera. Jadi kalau beritakan Injil yang baik-baik aja, jangan ganggu hati nurani orang lain. Suara kenabian adalah suara yang bisa memberikan damai sejahtera kepada orang yang memang harus dapat damai sejahtera melalui Injil. Tetapi suara kenabian yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suara yang menggelisahkan banyak orang yang tidak berdiri pada posisi yang seharusnya. Yohanes melakukan fungsi ini dan saudara akan menemukan dia seperti tidak peduli, yang ada di depannya dia itu Herodes. Banyak orang takut sama Herodes. Yohanes enggak. Ini hamba Tuhan. Ini umat Tuhan yang digerakkan oleh firman. Salah satu tanda saudara dan saya bisa lihat Tuhan hadir adalah ketika dia membangkitkan umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Salah satu tanda Tuhan hadir dalam kehidupan saudara adalah Tuhan ini membangkitkan semangat yang suci di dalam hati saudara dan saya untuk berani mengambil resiko apapun di dalam pelayanan kepada dia. Kalau saudara dan saya baca umat Allah di dalam kitab Ibrani itu dikatakan seperti angin. Angin tuh gak ada yang lihat, tetapi saudara bisa rasakan kehadirannya. Angin itu tidak bisa diatur. Tidak ada satu penguasa di dalam bumi ini bisa atur angin pergi kemana. Satu-satunya yang mengarahkan angin adalah Tuhan yang menciptakan angin. Ketika dikatakan hamba Tuhan, malaikat, umat Allah itu seperti angin. Satu-satunya yang atur Bapak Ibu dan saya punya hidup adalah Allah yang menciptakan dan menyelamatkan engkau dan saya. Tapi biasanya memang hamba Tuhan, gereja yang seperti ini kan nggak disukai. Harusnya yang dibawa itu adalah Injil damai sejahtera. Kita ini semua suka damai, sampai bahkan mati pun saya pernah bilang di sini kita pengen mati di dalam damai. Di kuburan ada rest in peace. Zaman dulu di koran-koran ada berita duka cita. Semua berita duka cita selalu dimulai dengan kalimat ini: telah meninggal dengan tenang. Memang itu yang diinginkan. Padahal setengah mati dia waktu mau mati di rumah sakit. Tarik napas setengah mati, bahkan ada yang teriak-teriak baru mati. Tetap saja di koran tulisannya adalah telah meninggal dengan tenang. Gak ada satupun yang tulis dengan jujur tuh telah meninggal dengan ribut-ribut di rumah sakit, mengganggu ketenangan pasien lain, sampai pasien lain ikut mati juga. Gak ada. Orang gak mau itu karena mengekspresikan apa yang memang ada di dalam hati saudara dan saya. Itu yang diinginkan. Tetapi kemudian saudara dan saya mencari kedamaian, ketenangan yang sifatnya superficial, cuman ada di depan, cuman ada di permukaan. Saudara dan saya tidak mencari kedamaian yang lebih dalam, di dalam relasi dengan Allah. Yohanes, dia begitu tenang ketika dia berhadapan dengan Herodes. Ini ketenangan yang sejati. Sepertinya dia tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Herodes nggak bisa bungkam dia. Satu-satunya cara adalah masukkan dia ke dalam penjara, kan ya? Cuman itu caranya. Saudara, sekarang saudara dan saya lihat melayani Tuhan tuh, ketika saudara dan saya melayani tunduk kepada Allah, resikonya gede banget. Penolakan adalah konsekuensi. Tetapi firman Allah yang di depan itulah yang menguatkan dia untuk berhadapan dengan siapapun. Setiap kali kalau di dalam wawancara di STT, biasanya ada wawancara penerimaan, saya akan selalu tanya, kapan kamu rasa kamu dipanggil oleh Tuhan? Biasanya mereka sudah tulis sih kesaksian. Tapi saya ingin konfirmasi, terutama ketika saya cari di dalam bacaan mengenai dia punya kesaksian itu. Dia tidak singgung satu kali Tuhan gerakkan dia. Apakah dia dengar khotbah di mana? Dia baca firman di mana? Mesti cukup jelas itu dia. Saya biasa tanya, kapan terakhir kali kamu dengar firman yang mengkonfirmasi kamu punya panggilan? Tuhan bisa panggil kita secara natural sih, tetapi mesti ada firman yang konfirmasi. Saya akan kejar dia sampai dia tunjukkan kepada saya. Itu yang kadang-kadang pendeta Ben itu bergumul kalau saya ikut ujian. Karena diskusi lulus atau tidak lulus, salah satu bagi saya ini dia. Kalau enggak bikin pusing nanti di akhir. Banyak orang masuk STT itu masuk dalam usia yang sudah cukup tua, tapi dia punya panggilan cukup jelas. Ada yang masuk dengan sakit tertentu, mungkin akan bikin sibuk orang di STT. Orang yang akan bertanggung jawab di asrama mungkin akan bikin sibuk. Tetapi kalau dia punya panggilan jelas, kita mesti terima dia. Ada orang yang sehat, semua baik-baik saja, kecuali panggilan tidak jelas. Bagi saya jangan. Kalau panggilan tidak jelas, jangan. Bapak Ibu, hamba Tuhan itu punya beban sendiri kan ya.
Kita punya beban bersama, tetapi kadang-kadang Tuhan kasih salib yang berbeda. Maka dia punya panggilan mestinya jelas. Tapi sekarang Bapak Ibu, di dalam Alkitab, sebenarnya panggilan menderita itu bukan milik hamba Tuhan. Lagi pula kita semua hamba Tuhan kan ya. Kalau hamba Tuhan itu cuman pendeta dan para vikaris, Bapak Ibu hambanya siapa? Mari kita lihat Filipi pasal 1 ayat 29. Ini panggilan untuk semua orang Kristen. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kepada kamu, Bapak Ibu, Filipi pasal 1 ayat 29. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada karunia, ada panggilan yang diberikan oleh Allah. Pertama, untuk percaya kepada Kristus, tetapi yang kedua yaitu untuk menderita untuk Dia. Ini adalah sebuah kalimat yang cukup spesifik. Ada semacam keberanian untuk mengambil resiko di dalam pelayanan Yohanes kepada Tuhan dan saudara dan saya. Ketika kita masuk ke dalam pelayanan, mestinya keberanian untuk mengambil resiko ini mesti ada. Ini yang menolong kita itu kemudian tidak harus kompromi. Tidak harus kemudian saudara dan saya terganggu ketika saudara dan saya menemukan bahwa mungkin sebagian orang tidak suka. Kadang-kadang dengan pengurus saya bilang, ya tidak masalah kalau orang tidak suka, kenapa dia harus suka sama saya juga. Kalau Bapak Ibu dan saya beres, maka orang-orang yang beres akan senang dengan Bapak Ibu, yang tidak beres pasti tidak senang. Apakah kalau kita tidak beres pasti semua orang senang? Enggak juga kan ya. Ketika Bapak Ibu dan saya memilih untuk tidak beres, maka orang-orang yang tidak beres akan senang dengan kita, kecuali orang-orang yang beres. Jadi tidak ada orang di dalam dunia ini yang kemudian bisa bisa menyenangkan semua orang, enggak mungkin. Itu prinsipnya SBY itu. Zero enemy, itu tidak mungkin. Orang yang prinsipnya adalah zero enemy, satu, dia punya musuh pasti banyak. Tidak mungkin itu. Di dalam dunia ini, secara politis, secara spiritual, itu sesuatu yang tidak mungkin. Masa sih kita juga mau pakai prinsip zero enemy, sampai setan pun jadi sahabat, itu kan tidak mungkin. Kita punya hidup, ini dimulai oleh perang yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga saudara dan saya seharusnya tidak terganggu ketika kemudian kenyamanan saudara dan saya terganggu karena banyak orang gak suka, asal kita benar. Kenapa saudara dan saya harus terganggu berhenti melayani karena orang tidak suka kita? Jalan aja. Yohanes jalan di dalam penjara. Nanti saudara dan saya kalau sempat kita bergumul, kita akan lihat pergumulannya. Kalau enggak ya nanti sore saya akan lebih banyak menekankan mengenai dimensi yang itu. Tapi sekarang Bapak Ibu, secara politis sekarang karena dia bertentangan dengan Herodes. Orang banyak menyukai dia, mereka datang ketika dia melayani. Dia bertentangan dengan Herodes, ini adalah kekuatan politik. Biasanya kalau kita bertentangan dengan penguasa, maka kita akan mengumpulkan kekuatan pada akar rumput. Harusnya Yohanes waktu lawan Herodes, caranya dia adalah kumpulkan banyak orang yang dengar khotbahnya dia supaya mendukung dia kan. Tapi mari Bapak Ibu dan saya lihat berita Yohanes pasal 3 ayat 7 dan 8. Kalau saya jadi Yohanes dan saya mau mencari keuntungan Bapak Ibu, maka ketika berhadapan dengan Herodes, saya punya khotbah untuk jemaat baik. Supaya jemaat mengasihi saya, memihak saya. Sekarang saudara lihat Yohanes pasal 3 ayat 7 dan 8. Beritanya dia kepada Israel. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapak Ibu, ini firman kan mengerikan tuh. Harusnya kan firmannya baik-baik saja. Injil damai sejahtera. Supaya apa? Supaya orang banyak mendukung dia. Ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Awal tampilannya dia itu begitu menarik. Banyak orang mengasihi dia. Banyak orang mau dengar beritanya karena ini unik. Orang lihat dia melawan Herodes. Orang Israel makin yakin ini bagus, ini dia. Herodes orang Edom memang harus dilawan. Tetapi begitu orang sudah datang sama dia, dia bukannya menghibur mereka, dia bilang kamu ini keturunan ular beludak. Kalau zaman ini saudara dengar ada datang di gereja begitu duduk paling depan, langsung pendetanya bilang kamu ini keturunan ular beludak. Minggu depan kita cari gereja lain. Siapa yang mau dibilang keturunan ular beludak? Bapak Ibu, ular beludak adalah ular yang ular beracun yang mematikan di padang gurun.
Langsung dia bilang, kamu adalah keturunan ular beludak. Lagi pula orang Yahudi sangat sensitif terhadap ular. Ular adalah simbol daripada setan. Saudara dan saya lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ke-12. Bukan cuma itu, ular melambangkan musuh Allah. Umat Allah dibilang simbol daripada setan. Kamu itu musuh Allah. Umat Allah digambarkan sebagai orang-orang yang sementara melawan Allah, melawan firman, bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kelihatannya Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu mengkonfirmasi. Yesus bilang, Bapamu itu bukan Allah, Bapamu adalah iblis. Bapak Ibu lihat ya, dua orang yang datang dari Allah yang sama, punya perspektif yang sama terhadap umat Allah hari itu. Ini bukan hanya penilaian Yohanes, tetapi ini adalah penilaian daripada Yesus Kristus. Seharusnya dua orang yang datang dari Allah dengan perspektif yang sama, dari firman yang sama, mereka akan melihat satu hal yang sama di dalam diri umat yang mereka layani. Dan ini yang terjadi pada Yesus Kristus dan Yohanes. Kamu adalah keturunan ular beludak. Kamu dilahirkan oleh ular beludak, memiliki natur, memiliki karakter yang sama seperti ular atau setan. Padahal kamu menyebut dirimu sebagai umat Allah. Ular, keturunan ular beludak adalah orang yang menjadi kaki tangannya setan, dikuasai oleh setan dan kemudian melayani setan meskipun mereka ada di tengah-tengah umat Allah. Mereka bersama dengan umat Allah, pada saat yang sama mereka melawan Allah dan kehendaknya. Keturunan ular beludak itu bertentangan dengan kecenderungan umat Allah pada hari itu untuk menyebut diri mereka sebagai anak Abraham. Anak Abraham sekarang disebut sebagai keturunan ular beludak. Karakternya mirip setan. Farisi itu disebut sebagai anak-anak Taurat. Anak Taurat sekarang disebut sebagai anak setan yang melawan kehendak Allah. Sakit hati mereka, Bapak Ibu. Pasti sakit hati. Tetapi sekali lagi Yohanes sepertinya tidak berkompromi dengan itu. Dia menyampaikan firman dan kemudian dia bilang begini, siapa yang bisa mengatakan bahwa kamu akan melarikan diri dari murka Allah? Tidak bisa, ini firman terlalu jujur. Jujur itu baik. Kadang-kadang terlalu jujur tuh melukai banyak orang. Tapi ini yang terjadi. Dia bilang kamu keturunan ular beludak yang tidak bisa lari dari apa yang disebut sebagai penghakiman Allah. Bapak Ibu, ketika siang hari ular beludak itu akan masuk ke dalam lubangnya di bawah pasir itu. Tetapi akan ada masa dia keluar kalau panasnya itu sudah melampaui batas yang dapat dia tanggung. Ular punya kecenderungan untuk bersembunyi. Salah satu cara untuk mengeluarkan dia adalah pakai api yang panas. Dan sekarang firman Tuhan itu dia bilang, firman yang saya sampaikan ini akan sama seperti api yang menjelaskan di mana kamu, di mana posisimu. Firman akan menerangi, firman akan menelanjangi, firman akan menghakimi, menempatkan kita pada posisi yang seharusnya. Dosa-dosa melawan Allah, ya melawan Allah. Orang yang hidup dalam kesucian, dia akan ditempatkan pada posisinya. Maka mau tidak mau, saudara, saya akan menemukan setiap kali firman Tuhan diberitakan jujur, maka firman Tuhan itu selalu mengkutubkan manusia. Tidak selamanya hamba Tuhan beritakan firman jujur, maka semua orang menerima. Tidak bisa itu. Kalau firman Allah memang menerangi Bapak Ibu dan saya punya kondisi, firman Allah itu menjelaskan posisi kita, firman Allah itu kemudian melawan dan tidak tunduk kepada apa yang kita mau, biasanya kita akan selalu menemukan dua respon. Orang-orang yang diterangi hatinya dan dengan jujur datang kepada Allah, mereka akan terima itu dengan ucapan syukur. Tetapi sisa yang lain akan berhadapan dengan kita dan kemudian menolak kita. Sehingga bagi saya di dalam pelayanan, penolakan itu sesuatu yang sangat biasa. Justru aneh kalau saudara dan saya kemudian melayani dan pada akhirnya semua orang yang kita layani terima. Satu prinsip yang pendeta Stephen Tong selalu ajar mulai dari kami kuliah. Sekarang dia sudah enggak mengajar lagi di dalam kelas. Zaman saya pun hanya sesekali dia datang. Kita lagi duduk, ada dosen mengajar, dia datang, dia lihat kelas, dia masuk. Lalu nanti diskusi, lagi mengajar apa, ya sudah nanti sisa kelas itu dia yang memberi penjelasan. Satu kali di dalam kelas dia datang, masuk. Kemudian ngobrol waktu itu tentang teologi penggembalaan. Setelah sudah ngomong-ngomong, kemudian dia bilang banyak orang mau jadi hamba Tuhan, mau jadi gembala yang besar. Gembala besar hari ini dihitung dari jumlahnya. Tapi ingat, setiap kali kamu khotbah, setiap kali kamu pelayanan, semua orang terima. Tidak ada yang sama sekali dilukai. Sehingga makin lama makin besar. Gerejamu terus harus diubah. Makin lama makin besar. Jangan bangga, kamu harus pertama-tama tanya apa yang sudah dikompromikan. Jangan-jangan ada sesuatu yang kamu kompromikan sehingga semua orang suka. Aneh, di tengah-tengah dunia berdosa, orang berdosa suka semua yang kamu omongi. Mungkin ada sesuatu yang kamu kompromikan. Bapak Ibu, Yohanes menyampaikan firman dengan jujur
dan kemudian ular beludak yang bersembunyi itu musik keluar. Orang Farisi bersembunyi di balik pembenaran diri mereka. Kami sudah melakukan semua yang dituntut oleh Allah. Berapa kali orang muda itu datang kepada Tuhan Yesus dan mereka bilang apa? Tuhan, hukum Taurat mengatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama adalah inti dari hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi sudah, kamu lakukan itu. Dia bilang, sudah, saya sudah lakukan itu, apalagi yang masih kurang? Ini ciri orang-orang Farisi, pembenaran diri. Manusia bisa ditipu dengan pembenaran diri. Bahkan hamba Tuhan bisa ditipu dengan pembenaran diri. Di pengadilan, hakim masih bisa ditipu dengan pembenaran diri. Tetapi di hadapan Allah yang suci, di hadapan firman Allah yang suci, Alkitab bilang firman itu bisa masuk ke dalam diri saudara dan saya. Dia bisa membedakan tulang dari sumsum. Firman itu adalah pedang yang bermata dua, pedang yang begitu tajam. Dan karena Allah tidak bisa ditipu, maka saudara dan saya tidak bisa membohongi firman. Kita punya kondisi bisa baik-baik saja. Semua orang bisa kagum dengan kita. Tetapi seberapa bobroknya saudara dan saya, Tuhan tahu. Dan yang kedua, seringkali dia pakai firman. Orang Farisi pintar untuk menyembunyikan itu. Oleh sebab itu mereka marah ketika firman Allah dan kemudian menarik keluar segala kebobrokan yang ada di dalam diri mereka. Orang Yahudi cenderung untuk bersembunyi di balik keturunan Abraham. Seolah-olah Abraham punya kebenaran itu bisa diimputasikan kepada mereka. Firman Tuhan itu datang dan bilang, enggak, kamu bukan keturunan Abraham, kamu ini keturunan ular beludak. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu kondisi yang mengerikan, tetapi firman yang keras diberikan supaya orang mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Sehingga dia bilang, kamu keturunan ular beludak, kamu harus bertobat. Yang dibutuhkan oleh umat Allah setiap hari adalah pertobatan. Sekali lagi, yang saudara dan saya butuhkan setiap hari adalah apa yang disebut sebagai pertobatan. Kenapa saudara dan saya harus belajar firman terus menerus? Supaya firman itu terus menelanjangi saudara dan saya. Dan pada akhirnya saudara dan saya yang belajar firman, dengar firman, mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Lahir baru memang cuma satu kali. Sama seperti saudara dan saya mengalami kelahiran secara lahiriah cuma satu kali. Lahir baru juga sekali seumur hidup. Yang kedua, pembenaran itu juga cuma terjadi satu kali seumur hidup. Begitu saudara dan saya percaya, beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai pembenaran satu kali untuk selama-lamanya. Maka semua saudara dan saya yang telah mengalami kelahiran baru, kita mengalami pembenaran satu kali untuk selamanya. Maka di dalam ruangan ini tidak ada satu orang lebih benar dari orang lain di hadapan Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya tidak lebih benar dari Bapak Ibu, karena satu kali saya mengalami pembenaran selesai di situ. Bapak Ibu juga demikian. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah pengudusan itu bersifat progresif. Allah menguduskan kita, dia pakai firman, menelanjangi kita, menunjukkan itu seperti firman itu seperti cahaya. Saya pernah sharing di sini kalau tidak salah. Dulu di kampung, Bapak Ibu, kan ada rumah, lalu kemudian biasa kita ada gudang. Gudang itu kan gelap, kita cuma taruh barang di situ. Kalau Bapak Ibu dan saya buka pintu gudang masuk, itu kelihatannya nggak ada apa-apa sih. Tapi saudara saya akan berasa ada sesuatu kalau misalnya seng di atas itu bolong. Cahaya matahari masuk dari situ. Kalau Bapak susah ya kalau apa ya, Bapak Ibu punya ya nggak kayak gitu nggak sih? Tapi kan kalau tempatnya gelap siang hari lalu ada bolong itu, seringkali saudara saya masuk ke sana, di cahaya itu, tempat cahaya masuk itu saudara dan saya akan lihat debu itu berterbangan di mana-mana. Fungsi cahaya itu kira-kira sedemikian. Fungsi firman itu kira-kira demikian. Ketika saudara dan saya masuk dalam satu tempat, saudara lihat hati kita, saudara saya rasa tidak ada masalah. Tetapi firman itu akan jadi seperti cahaya untuk menunjukkan ada banyak yang mesti dibereskan. Itu kenapa saudara dan saya butuh firman tiap hari. Gak cukup ya Pak. Kemarin dengan di NRC saya bilang, kalian 5 hari di sini 20-an sesi. Mereka pulang tuh mereka mabuk pasti. Tapi jangan karena 20-an sesi kalian dengar firman, kemudian kalian mendiskusikan firman, kalian pikir sudah cukup. Ini investasi 5 hari untuk 1 tahun. Kenapa? Karena pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Pergumulan dengan firman itu terjadi setiap hari dan Allah menguduskan saudara dan saya secara progresif setiap hari. Dan ini yang terjadi. Mungkin ketika saudara dan saya pergi ke satu tempat, di gereja itu firman Allah melukai saudara. Saudara perlu pikir, mungkin itu tempat yang paling tepat. Mungkin itu tempat yang paling tepat bagi saudara. Hamba Tuhan yang sejati, dia digerakkan oleh Tuhan. Dia tidak digerakkan oleh afeksi jemaat. Dia tidak digerakkan oleh cinta kasih jemaatnya. Dia mesti digerakkan oleh firman Tuhan. Waktu saya masih mahasiswa, waktu itu belum di Reform, Bapak Ibu, masih di I3, lalu kemudian diutuslah pergi ke Ambon, melayani di Ambon. Dan waktu itu kami pergi pada saat masa itu lagi konflik baru mulai mereda, karena pendeta-pendeta zaman itu pada saat konflik di Ambon lagi panas-panasnya, kepala pendeta mahal. Jadi pendeta-pendeta ditarik balik ke Jawa,
yang dikirim tuh mahasiswa. Langsung ketahuan kepala mahasiswa lebih murah. Sehingga kamilah yang pergi ke situ. Lalu kemudian kesempatan saya khotbah itu pertama kali khotbah. Saya kira saya khotbah seperti biasa saja. Tapi kemudian waktu keluar ada satu orang tua yang waktu saya khotbah kira-kira dia duduk baris kedua atau baris ketiga. Jadi harusnya kan dia bisa langsung keluar. Cuma dia terus sampai di kursi paling belakang dia duduk. Lalu kemudian semua salaman kecuali dia. Saya sudah mulai feel ada yang gak beres ini. Karena dia gak datang salaman, dia duduk. Lalu kemudian dia jadi orang yang paling terakhir datang sama saya salaman. Begitu dia pegang tangan saya, langsung dia bilang begini, saya tahu siapa yang kamu maksudkan di dalam khotbah tadi. Saya kaget. Maksudnya bagaimana Opa? Kamu maksudnya saya kan? Saya dalam hati, ini kan perjumpaan pertama. Bagaimana saya bisa memaksudkan dia? Pasti Yopi sudah kasih tahu kamu. Bapak Ibu tahu Yopi? Yopi itu pendetanya dia, gembala sidangnya. Jadi dia pikir gembala sidangnya sudah bocorkan semua kepada saya supaya saya khotbah khusus untuk dia 1 hari Minggu itu. Buang-buang waktu 2 jam hanya mau khotbah buat dia. Lalu saya bilang saya enggak tahu. Lalu dia bilang, siapa namamu? Orang tua biasa kan. Siapa namamu? Nama saya, nama panggilan saya Tama. Tama, kamu sindir saya tersinggung. Lalu saya bilang, pertama Opa, Pak Yopi nggak ngomong apa-apa. Yang kedua, saya nggak kenal Opa, kita baru ketemu hari ini. Tapi begini aja Opa, saya main ke rumahnya Opa ya, kita makan. Terus, oh ya, datang ya. Sore saya datang, kami ngobrol. Wah, dia punya orang ampun wajahnya kan masih galak, disambut, tapi suaranya itu pokoknya oktav ke-8 itu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya saya pikir ya harus sampai pada satu titik saya bilang begini, Opa, Pendeta Yopi nggak ngomong apa-apa. Sekali lagi Opa, saya baru datang di Ambon ini belum ada 2 minggu, itu khotbah pertama, kita juga baru jumpa kan. Tapi Opa, kalau Opa tersinggung, sekarang Opa kasih tahu saya di mana tersinggung, karena kalau tersinggung itu cuman kena sedikit Opa. Sore ini Opa kasih tahu saya akan kasih lagi firman Tuhan supaya kena lebih telak. Kemudian dia tertawa, lalu dia bilang begini, Nyong, makan Nyong. Nyong itu di Kupang itu anak muda, bukan monyong. Nyong, udah makan Nyong. Kemudian kita makan. Kami ngobrol-ngobrol di situ. Dan ada banyak hal dia ceritakan. Kadang-kadang saudara dan saya berhadapan dengan firman kan begitu. Tidak harus sih. Saya kira bukan hamba Tuhan yang baik kalau saya dari atas mimbar ini, karena saya bermasalah dengan Pak Abraham, saya persiapkan sepanjang malam untuk 1 meriam, lalu sepanjang ibadah saya hantam Pak Abai. Itu saya kira enggak. Memang kadang-kadang saudara akan menemukan fakta itu. Tetapi saya kira harus jujur bahwa ketika firman Tuhan dipersiapkan dengan jujur, itu akan jauh lebih lebih kuat dibanding dipersiapkan hanya untuk 1 orang. Tetapi Yohanes itu berbicara apa adanya. Kalau satu saat saudara merasa saudara pergi ke satu gereja, saudara dilukai dan memang itu berkaitan dengan dosa saudara, mungkin itu gereja yang tepat bagi saudara. Satu saat kalau GRII sudah tidak juga menyampaikan firman dengan baik, dan kemudian semua firman itu memuaskan saudara, dan saudara terus ingin ada di GRII hanya semata-mata karena saudara puas dan tidak pernah dilukai, mungkin itu waktu yang tepat untuk meninggalkan GRII. Karena firman Allah itu suci, dia pasti bertentangan dengan kecenderungan berdosa saudara dan saya. Saya hanya mau singgung sedikit. Mungkin kasih waktu 5 menit, kita tidak bisa lihat banyak, tetapi pergumulan eksistensial Yohanes Pembaptis, saya kira nanti sore saya bahas ini saja, tetapi saya akan singgung sedikit. Ini orang besar. Dia disebut sebagai orang yang besar mungkin karena beberapa alasan Bapak Ibu. Pertama, satu-satunya orang yang sudah lahir sejak dalam kandungan ibunya adalah Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat, itu dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu-satunya orang yang dicatat pernah dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kandungan ibu cuma Yohanes Pembaptis. Istilah dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara mengenai apa yang hari ini saudara dan saya sebut dalam teologi modern sebagai kelahiran baru. Sehingga satu-satunya manusia yang mengalami kelahiran baru di dalam kandungan ibunya adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa dia disebut sebagai orang yang paling besar? Yang kedua, dia adalah orang yang paling besar karena dia adalah satu-satunya nabi yang telah melaksanakan tugas nabi sejak di dalam kandungan ibunya. Tugas nabi perjanjian lama adalah bernubuat tentang Yesus Kristus, menunjuk tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu masih ingat waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth? Dia bergerak di dalam kandungan, semua bayi dalam kandungan ibunya bergerak. Tetapi ini bicara mengenai gerakan yang kata yang sama, bayi itu seperti melonjak-lonjak itu kata yang sama ketika Roma bercerita mengenai Esau dan Yakub bergulat di dalam
perut ibunya. Itu sebuah gerakan yang sangat dahsyat yang memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu saudara, saya akan langsung menemukan Maria itu langsung kemudian menyampaikan Elizabeth itu menyampaikan puji-pujiannya. Kenapa? Setelah bayi itu bergerak. Bayi ini adalah bayi yang bisa disebut sebagai nabi sejati sejak dalam kandungan ibunya, karena dia nabi yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Semua nabi sejati menunjuk kepada Kristus, tidak menunjuk kepada yang lain. Oleh sebab itu, saudara, saya akan menemukan ini terjadi pada Yohanes. Yohanes adalah nabi yang besar karena dia adalah satu-satunya nabi yang melihat Mesias yang dinubuatkan. Semua nabi yang lain bernubuat, mereka tidak pernah lihat yang dinubuatkan. Yohanes habis nubuat, dia lihat. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa Yohanes ini juga bisa goncang. Di dalam pelayanan, saudara dan saya juga bisa goncang, sehebat apapun kita. Sekali lagi, di dalam pelayanan, sehebat apapun saudara dan saya, satu saat saudara dan saya pasti mengalami goncangan. Yohanes itu bisa goncang. Nanti saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7, setelah Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dia menanti-nantikan kelepasan. Bapak Ibu, kadang-kadang hamba Tuhan tidak dapat apa yang dia inginkan. Yohanes itu menghabiskan waktunya lebih banyak di padang gurun. Ini orang bebas. Ini orang bebas. Sakitnya, Bapak Ibu, berapa kali saya baca Yohanes Pembaptis, saya menangis karena saya tahu ini orang bebas. Makanannya adalah belalang. Pakaiannya tidak umum. Saudara dan saya sementara berbicara mengenai seseorang yang bukan anak rumahan, yang lebih senang tinggal di dalam rumah, tinggal di dalam kamarnya, main PlayStation, main tab. Enggak. Ini anak adalah anak yang besar di luar rumah, melayani sebagai seorang nabi, memulai pelayanannya bukan di dalam bait Allah, tetapi di luar rumah. Ini orang yang bebas. Orang merdeka. Mentalitasnya dibentuk di padang gurun. Kenapa? Dia ngomong apa adanya, karena memang dia begitu. Sekarang dimasukkan ke dalam penjara, mungkin hari pertama dan kedua itu bukan masalah bagi dia. Tetapi di dalam penjara tanpa kepastian hukum. Saudara kalau masuk penjara, saudara akan lebih mengharapkan jelas tuduhannya, masuk ke dalam penghakiman, lalu kemudian hakim bilang 3 tahun, saudara tahu kapan keluar. Dia masuk ke sana, tidak ada penghakiman, dia tidak tahu kapan keluar. Dia tunggu 1 hari, tunggu 2 hari, tidak ada pembebasan. Sebagai nabi dia akan berteriak kepada Allah, saya melayani engkau, berikan pembebasan. Lalu kemudian dia tahu Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias tidak membebaskan dia. Saudara perhatikan Lukas pasal yang ke-7. Habis dia dengar Yesus membangkitkan anak perempuan Siro Venesia, dia langsung utus 2 murid, tanya Yesus itu, dia Mesias atau bukan? Kapan dia goncang? Dia goncang setelah Yesus melakukan sesuatu yang dia tidak harapkan. Saya melayani dia, harusnya saya yang dibebaskan. Kenapa dia melayani orang kafir? Kenapa mujizat dibuat bagi orang kafir, tetapi bagi pelayan seperti aku tidak diberikan? Mengapa dia mendapatkan pembebasan, saya mendapatkan penjara? Goncang. Kalau orang yang besar kayak begini goncang, apalagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, kadang-kadang pelayanan itu merampas sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya mungkin bisa bilang, semua pelayan ketika saudara melayani, saudara pasti kehilangan sesuatu. Mustinya. Semua pelayanan pasti merampas sesuatu, maka semua yang melayani pasti kehilangan sesuatu. Bapak Ibu, salah satu tempat terbaik di mana saudara dan saya menghidupi spiritualitas Kristen yang sejati adalah pelayanan. Di dalam pelayanan ada yang dirampas, di dalam proses melayani ada yang kehilangan. Ketika saudara dan saya bicara mengenai spiritualitas Kristen, di dalam percakapan antara Yesus dengan orang-orang muda, selalu nampak beberapa ciri ini. Bukan apa yang sudah diberi, tetapi apa yang masih ditahan. Itu yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Saya sudah lakukan semua, saya sudah berikan semua. Tuhan Yesus bilang, pergi, jual. Sakit hati langsung. Biasanya saudara dan saya ketika melayani Tuhan, kita selalu bicara mengenai apa yang sudah kita lakukan. Tapi ketika saudara berhadapan dengan Allah, dia akan tanya apa yang masih ditahan. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya melayani, bukan apa yang sudah dikerjakan. Biasanya kita menjual apa yang sudah kita kerjakan sehingga semua orang takluk kepada kita. Tetapi ketika saudara berhadapan dengan Allah, Tuhan akan tanya apa yang belum selesai. Ini spiritualitas Kristen yang membuat pelayanan tidak akan pernah bisa berhenti. Banyak gereja sudah tidak bisa lagi melayani karena mereka bicara mengenai apa yang mereka sudah berikan. Banyak gereja sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena mereka mengklaim bahwa mereka sudah mencapai apa yang mereka tuju. Di dalam Alkitab, ketika saudara dan saya berhadapan dengan Allah yang besar, tidak ada yang pernah selesai. Satu-satunya yang boleh berteriak sudah selesai hanya Yesus Kristus. Sisa yang lain, saudara dan saya tidak pernah selesai. Apa yang telah saudara dan saya tahan?
apa yang belum saudara dan saya kerjakan. Dengan dua prinsip ini, saudara dan saya akan menemukan dua hal. Pertama, kalau seandainya saudara dan saya sadar bahwa apa yang dituntut oleh Tuhan adalah yang masih ditahan, dan kemudian kalau saudara dan saya sadar bahwa apa yang saudara dan saya belum selesaikan itu harus dikerjakan, maka dua hal ini akan terjadi. Pertama, saudara dan saya sadar bahwa semua yang ada dalam diri saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kenapa saya bilang ini spiritualitas yang sejati? Biasanya kita akan memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, lalu kita tahan apa yang kita punya. Tetapi kalau yang ditahan ini juga harus diberikan kepada Tuhan, itu berarti semua yang saudara berikan, semua yang saudara tahan, itu Tuhan punya. Yang kedua, kalau saudara dan saya menghidupi spiritualitas yang seperti ini, saudara dan saya akan sadar, saudara dan saya nothing, meskipun saudara dan saya sudah kasih yang paling banyak. Spiritualitas yang baik, pelayanan yang baik akan membuat saudara dan saya justru sadar bahwa kita nothing. Oleh sebab itu, Ayub itu pernah bilang begini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Dia datang telanjang, memang dia datang telanjang. Dia pulang sebagai orang kaya, tapi dia bilang, aku datang telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan beri, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Semua yang saudara punya hari ini, itu punya Tuhan. Dia berhak untuk minta, dia sama seperti dia berhak untuk kasih kepada Bapak, Ibu, dan saya. Satu saat, ketika saudara dan saya goncang oleh karena Tuhan ambil semua, ingat baik-baik, dia hanya ambil yang dia punya. Dia enggak ambil Bapak Ibu punya. Dan kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya jasa banyak sekali di dalam pelayanan, dan kemudian Bapak Ibu satu saat Tuhan panggil, ingat baik-baik, Bapak Ibu hanya kembalikan dan mengerjakan apa yang dia punya. Jadi kalau satu saat Tuhan panggil, katakanlah tahun 2025, salah satu di antara saudara dan saya yang melayani dengan giat ini Tuhan panggil, ketemu Tuhan Yesus, bilang sama dia, Tuhan, saya nothing, terimalah saya pengemis ini. Ini prinsip datang dari sebuah cerita mengenai seorang hamba Tuhan yang luar biasa dia melayani. Pada saat dia melayani, sudah mau meninggal di hari-hari terakhirnya, banyak majelis datang, penatua datang menguatkan dia. Nanti kalau kamu ketemu sama Tuhanmu, datang Tuhan, saya sudah melayani dengan giat, saya sudah melakukan semua. Dia bilang, penatua bilang, kamilah saksinya. Kami melihat betapa besar pelayananmu, betapa luar biasa pelayananmu. Pergilah, jumpailah Tuhanmu dengan sukacita, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan semua yang Engkau perintahkan kepadaku. Semua nasihat kira-kira sedemikian. Tetapi sang hamba Tuhan baru bisa meninggal dengan tenang ketika satu hamba Tuhan, satu penatua paling senior datang. Lalu kemudian bilang sama sang pendeta, nanti ketika kamu hembuskan napasmu yang terakhir, waktu ketemu Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus, Tuhan, saya pengemis, berbelas kasihanlah kepada saya, taruhlah saya di sisimu, karena kamu pendeta tidak layak di sisinya dia. Kamu mengemis anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes adalah orang yang paling besar, tetapi Tuhan Yesus bilang di dalam kerajaan Allah dia yang paling kecil. Bukan berarti dia tidak layak, tetapi sama seperti saudara dan saya, kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui pelayanan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya gereja, kami punya jemaat, kami punya hamba-hamba Tuhan. Kami punya segala yang baik yang Engkau berikan, supaya kami boleh mengembalikan semua kepadamu. Ampuni kami hamba Tuhan, jika sepanjang tahun yang lalu kami belum maksimal memberikan diri kami kepadamu. Ketika kami sebagai hamba Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami seolah itu milik kami dan tidak layak Engkau minta. Ampuni kami sebagai pengurus dan jemaat jika kami juga gagal untuk memuaskan Engkau, karena kami menginginkan kepuasan itu. Berbelas kasihan bagi kami Tuhan, supaya kami boleh kembali menghidupi spiritualitas yang sejati. Kami tidak lebih besar daripada Yohanes, maka yang kami kembalikan kepadamu tidak akan lebih mulia, tidak akan lebih mahal dari yang diberikan oleh Yohanes. Tetapi kami bersyukur karena melalui hal-hal yang sedemikian Engkau sanggup untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui gereja yang kecil, melalui jemaat yang kecil, melalui kami yang kecil ini, karena kami punya Allah yang besar. Berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.